Bu, dalamnya Bu. Ini dimatiin dulu. Pakai senora gitu. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah kayak biasa komunikasi terapeutik dan sebagainya, menjelaskan tujuan dan sebagainya. Pada saat kalian mau melakukan nebulizer itu tolong kalian menghitung nafas dengan baik dan benar. Itu definisi adalah 1 menit penuh dengan mendengarkan atau auskultasi ya, karena kita nggak tahu bunyi nafasnya apa. Kita evaluasi dulu sebelumnya. Oh, ada malaikat. Mau map yang sama dong, ada Di Vera Vera mana Vera? Map yang sama. Itu di belakang. Bantuan angin. Jangan manual sih. Oh, itu mata. Pasrah. Oke. Napas cepat atau dangkal? Cepat atau lambat, dangkal atau dalam. Itu yang kalian harus perhatikan. Satu itu poinnya. Cepat Atau lambat, dangkal atau dalam. selain menghitung jumlahnya. Oke, pada saat kita ke pasien kita nggak usah ngomong, Bu, saya mau menghitung napas ibu ya. Jangan, nanti manual. Dibikin sama dia, entah napasnya dari mana ya. Seperti itu. Dan yang kedua yang harus kalian dengarkan adalah suara napas tambahan. Pada pasien-pasien yang di nebulizer seperti ini itu pasti ada suara nafas tambahannya. Entah wheezing, mengironhi, seperti itu, tergantung. Kenapa tadi di situ ada postural drainase dan fisioterapi? Biasanya nebulizer ini dilakukan pada saat setelah fisioterapi dada dan postural drainase. Oke? Kan? Ini kabelnya ada nggak? Kamu ngambil nanti tolong pas ngegulung yang benar ya, kasihan temen kamu kalau mau ujian. Cara menggulung pada saat nanti kalian habis tindakan pas ujian itu jangan sampai mereka pabaliut habis kayak gini waktunya nantinya. Jadi tolong toleransi terhadap temannya dengan baik dan benar. Caranya jangan bruk, jangan kayak gitu. Tapi tolong dengan seksama digulung dengan baik. Jadi jangan sampai nanti pabaliut teman kamunya nextnya cuman habis waktunya pada saat ini saja. Udah dicolokin belum nggak? Udah. Oke. Kaget. Apa tuh yang di kondangan tuh namanya? Sonhorek. Bukan. Itu. Oh, sakit. Oh, disuntikin Bu. Palingnya mana ya? Ini Obatnya paling. Obatnya. Di wadahnya. Iya. Di sana ya. Perbandingannya adalah 1:1. Kita lihat makanya tadi Ibu itu berapa sih? Ini tuh 2 mili. 2 mili? Right, kita coba. Steril ya, baru buka. Iya. Gak akan mabok kok. Bener nggak 2 mili? Ini mau coba dulu. Sini kita masih ada 3. Bu Enda masuk lagi. Nggak tahu. Bu Enda masuk lagi dah. Di sebelah. Nggak tahu. 2 kelas berarti punya utang apa nih? Kalau hari ini 3 Enggak. habis kan? Masih ada. 2 lagi. Kalau nggak salah tuh. Jangan nambah-nambah. Buka-buka. Iya 5 kalau bisa. Iya, itu 5 kalau nggak salah. Mas Ari? Udah. Nggak benar.
Ibu Novi sama ibu. Iya. Oke. Jadi satu ini 2 mili, and then this one. Oh, tadi tutupnya udah ada ini. One hand ya harusnya. Salah. Kaget Tapi ya, kalau Bu. untuk ke pasien nggak apa-apa. Kaget banget. Tahu kan metode one hand? Ya, tahu Ibu. Nggak dapet. Buka ini. Karena di sini ada temennya. Oh. Jadi Ini yang ngejebak kita. 4. 2 sama 2. 2 banding 2. 1 banding 1. Eli kaget. Jadi kalau itunya 2 itu juga 2 ya? Iya. Karena prinsipnya shiatsu Banding 1. Si ibu malah ngegulung coba. Enggak deh. Ini sisanya kayak gantungan yang berliut Dan dan guling. bikin gemes. Nah, Iya. Bukan jodohnya gitu. Ini lucu udah. Tapi yang kecil amat itu. Kayaknya tuh baby. Iya. Belum. Bu, saya akan melakukan tindakan nebulizer dengan tujuan kita udah nyiapin semuanya. Kalau kalian mau ke pasiennya, sekalian udah bawa ininya, ini bisa kita simpan di sini lalu tutup. Oke, datang ke pasien, terapetik dan sebagainya, and then Bu, saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Di sini akan melakukan tindakan nebulizer, yaitu pemberian uap terhadap saluran pernapasan ibu yang tujuannya adalah untuk mencairkan, mengencerkan sekutum-sekutum atau dahak atau lendir-lendir yang ada di daerah saluran nafas ibu, seperti itu. Ibu, nanti obatnya itu kita habiskan sampai dengan tidak ada lagi cairan di daerah sini. Ibu kalau misalkan keluarga pasien nggak ngerti sputum, kita bilang boleh nggak bilang Dahak, lendir boleh, sangat boleh. Ya, beneran banget. Oke, Bu, maaf ya. Ini ngobrol. Kacamatanya ganggu nggak? ating celongom. Oke. Apa sih ini? Bu, boleh nggak Bu kalau kita masang hidungnya dulu atau mau talinya dulu? Sekarang gini, yang nyamannya gimana? Kalau seandainya kamu mau kayak gini dulu juga boleh. lucu Nah. rambutnya. Gitu ya, atau kamu mau paksain, maaf. Kalau kayak gini kan kayaknya narik banget iya. ya. Lebih baik kamu gini dulu. Set. Nah, itu lebih enak. Kayaknya kurang ke bawah nggak sih? Cairannya ini kayaknya emang bukan Tuh dong. dipegangin. Ibu lu nggak nyetrum Bu? Enggak, Tadi dia aku nyetrum Bu. enggak. Cairannya kali itu. Oh, Enggak sama sekali ini tuh, ini bukan kabel. Misteri ya itu. iya tapi Terasa enak. Ada yang bisa dihirup nggak? Oke, ini pemberiannya pada saat dilakukan tindakan biasanya pada bayi, infan atau anak-anak. Jarang banget nebu itu dilakukan orang dewasa dan bisa dilakukan pada lansia, ya. Karena lansia itu batuk efektif, napas dalam itu udah sulit kayak gitu. Tapi kalau kita yang dewasa, remaja, pralansia itu masih bisa. Tapi kalau udah masuk usia lansia, untuk ngajarin batuk efektif sama napas dalam tuh wis angel. Pada saat, nah kenapa ini kita disiapkan bengkok, bukan berarti buat naruh sampah kita aja sebetulnya, tapi sebelum pada saat kita pasang ini ke pasien, tapi kita bilang sama pasiennya, Dek, Mbak, Bu, Nek, gitu ya. Kalau seandainya ada yang ingin dikeluarkan, dibatukan, didahakkan, silakan, dibolehkan gitu. Jadi ini tuh pegangkan kepada pasien. Jadi dia boleh ngedahak di sini. Gitu. Jangan kita dahaknya nanti ke kamar mandi aja. Jangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Berarti di sini pentingnya petugas di penyakit dalam atau di ruangan isolasi itu adalah menggunakan masker. Ya, N5 loh maskernya. Pasien-pasien TB, pasien-pasien dengan isolasi gangguan sistem pernafasan itu infeksius. Definisi infeksi itu bukannya karena tertusuk jarum aja, tapi melalui pernapasan, peredaran udara dan sebagainya. Seperti itu.
Jadi pada saat pasien kita nebu, kita minta batukan gitu ya. Nah, pegang ya. Ada sebetulnya tadi kan ibu bilang nebu ini dilakukan pada saat fisioterapi dada, setelah fisioterapi dada dan postural drainase. Pada saat kita sudah tahu letak dahaknya itu di mana, nah pada saat ini di nebu kita boleh banget gitu untuk melakukan vibrasi. Tahu nih letak dahaknya itu di daerah anterior, kita vibrasikan gitu. Jadi daerah yang tadinya ada dahak di sini, sentrat di sini gitu, suara nafasnya kayak berat di sini, itu dia turun gitu loh, atau dia bisa mengencer gitu ya. Dengan tangan kamu tuh gini sungkup. Di bagian belakangnya kalian bisa Tepuk-tepuk. namanya fisioterapi dada. Bukan dada depan yang kalian tepuk-tepuk, tapi di belakangnya. Kalau yang di depan cukup dengan dikasih vibrasi seperti tadi. Siapa yang Gitu. sesek? Yang sesek siapa? Yang dinebu siapa? Ngelihatnya sesek. Nah ini lama-kelamaan akan berubah habis ya, karena berupa uap jadi jatuhnya. Betul kerasa? Bisa dihirup? Oke. Ini membuat Nah, di bayi. sini ada aturannya sebetulnya. Kalau alat nebunya, udah aja. Pada saat kalian milih alat nebu, kalau kalian butuh urgent di rumah, mudah-mudahan enggak. Setelah selesai, jangan dulu ibu skip. Tisu atau alkohol swab yang disiapkan itu kita bisa kelap di sini. Tapi biasanya untuk pasien-pasien di rumah sakit, sungkup ini tuh hak milik pasien. Jadi ini kita tinggalkan kepada pasien. Ya, kita tinggalkan. Bu, ini maskernya simpan dulu buat nanti. Karena masker ini bukan dari mulut ke mulut. Satu Gitu. orang satu. Jadi buat satu pasien kayak gitu, bukan satu kali pakai juga. Silakan nanti dibungkus lagi, disimpan lagi ya Bu dengan baik. Dan ini cairannya kalau belum habis atau masih ada uap-uap di sini, boleh kalian bersihkan kayak gitu, ya. Dan Bu, kalau udah selesai bagaimana? Apakah ini juga selang ini punya pasien? No, ininya masih bagus, kita masih bisa gunakan, ya. Seperti itu, maka kita langsung rapikan, kasih pasiennya tisu. Kalau seandainya dia mau ngedahak di situ, silakan ibu ini tisunya gitu kan, dan bersihkan daerah sekitar mulutnya seperti itu. Ya tindakannya Bu ini tindakan yang paling gampang biasanya pada anak-anak. Ibu, kakaknya aku punya bayi. Nah itu tuh dia punya nebulizer yang khusus bayi yang ada tabungnya gitu loh. Pakai aja. Kalau seandainya bayinya membutuhkan, bukan pada saat sehat dikasih, nggak usah. Gitu. Bu, boleh nggak kalau di rumah nih ya? Boleh nggak Bu, nebunya kita ngepakainya aqua bides, pakainya air galon, dicampurnya nggak pakai obat Ventolin misalkan, atau nggak pakai obat yang satu lagi ada selain Ventolin, ibu lupa. Nah, boleh nggak? Silakan gunakan pakai kayak aromaterapi, boleh citrus yang baunya kayak yang segar-segar kayak lemon, minyak kayu putih, whatever that lah pokoknya, itu boleh banget gitu. Tapi tetesannya kalau seandainya tadi kan ibu bilang 1:1 ya nak. Nah kalau bisolvon satu laginya tuh yang bentuknya obat kayak gini tuh, kan biasanya suka tuh bisolvon tuh ada yang buat di nebu, alat nebu, ada juga bisolvon yang buat minum. Hati-hati, jangan yang buat minum kamu nebuin ya. Itu ada si bisolvon namanya. Nah tadi 1:1, tapi kalau kamu ganti pakai minyak kayu putih, jangan kamu 1:1 mentang-mentang aqua bidesnya 2, kamu ambilnya 2 cc si minyak kayu putihnya. Nah kita nggak kadar nyegreknya itu beda dengan si bisolvon atau Ventolin ini. Jadi cukup dengan 2 tetes gitu. Kalau kamu pakai 1 cc, 1 mili, 2 tetes kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya lubangnya gede gitu ya, kayak biasanya kan karena suka ada aromaterapi yang di rumah tuh apa sih, infus water apa sih nak, Infused water ya. dispos yang pewangi ruangan, yang alat pewangi ruangan tuh, diffuser. Iya loh, yang nyemprot semua kayak gitu. boleh pakai yang kecil, boleh pakai yang gede. Nah itu bisa kamu gunakan misalkan pada ruangan
kamar yang misalkan ibu Lembab. bapakmu lagi flu, kamu bisa tetesin lemon di sana kayak Oh. gitu. Bu, lemonnya perlu nggak kita beli tetesan yang aromaterapi lemon? Sekarang kalau seandainya urgent nggak ada tetesan cairan lemon ya, Lemonnya langsung. ya kipasin di sana, segar itu. Jadi nafasnya itu kayak yang gitu, lebih lega. Tapi kalau next mau diganti pakai yang lain, silakan. Bu boleh menggunakan ini untuk diirup dengan cairan kayak lemon dan minyak itu boleh. Tapi perbandingan jangan 1:1 karena kita nggak tahu kadar yang sudah dibuat Dan seperti terima itu. gantinya maca. Ya. Oke. Nah, untuk tadi fisioterapi dada sudah ibu contohkan bagian punggung. Nah, yang postural drainase ibu masukkan gambar di Word tersebut. Kita nggak punya bag yang gini.